Talk Highlight. Pendengar paham komunis dan khilafah dan tak sedikit menimbulkan gerakan radikalisme kerap dijumpai di tengah masyarakat. Hal itu seakan menjadi peringatan bagi kita semua untuk tetap waspada terhadap paham-paham yang dapat mempengaruhi rasa nasionalisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Utamanya adalah generasi muda. Sebab disinyalir banyak masyarakat kita yang terpapar paham radikalisme atau komunisme seperti yang diungkapkan beberapa waktu lalu. Menjaga NKRI, ini yang akan kami bahas dalam Talk Highlight edisi khusus 30 September 2021 pagi ini bersama Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman. Dan mendengar siaran radio ini, selain kami siarkan secara langsung di radio, Anda juga dapat menyimak siaran ini melalui kanal media sosial Radio El Sinta di Facebook, Instagram, dan juga YouTube serta Twitter. Silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan di 021-5869.000 atau Anda bisa menyampaikan melalui kolom di sosmed Radio El Sinta. Dan mendengar saya akan langsung sapa Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman. Halo, selamat pagi Pak Jenderal, Pak Panglima. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Akhir-akhir ini saya sering melihat Bapak di televisi karena banyak sekali kegiatan, kesibukan, dan beberapa pertanyaan Bapak memang selalu menarik perhatian masyarakat. Sudah sampai di kantor rupanya Pak Panglima ya? Ya, betul. Sudah di kantor, baik. Pak Panglima, kegiatan akhir-akhir ini apa saja Pak Panglima? Apakah sama kesibukannya seperti ketika di Pangdam dulu Pak Panglima? Ya, tentunya Kostrat ini sebagai pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat berbeda dengan waktu saya menjadi Pangdam. Ya. Kalau Pangdam titik berat bagaimana komando kewilayahan banyak berkecimpung dengan masyarakat. Saat ini saya sebagai Pangkostrat titik berat kepada tugas operasi sebagai satuan tempur. Namun tetap Kostrat pun kita melakukan kegiatan-kegiatan membantu pemerintah pusat dalam kegiatan-kegiatan vaksinasi, termasuk kegiatan-kegiatan di Wisma Atlet untuk mengatasi COVID-19 dan PPKM membantu komando kewilayahan. Ya. Beberapa hal yang sudah kita lakukan seperti serbuan vaksin, kemudian pemberian sembako, kemudian Kostrat peduli dan sebagainya. Ya. Jadi jangkauannya karena sekarang jauh lebih luas ya Pak, nasional ya Pak. Jadi mungkin lebih banyak aktivitas di luar juga. Maksudnya di luar Jakarta. Ya, demikian. Iya, baik. Nah, Pak Dudung, yang hangat akhir-akhir ini adalah setiap momen September Pak Jenderal ya, Jenderal Dudung ya, setiap September ini isu UVK paham komunis, kemudian selalu dihembuskan oleh berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda Pak Dudung. Kita sebagai masyarakat terkadang agak jengah juga ya. Tentu kita paham bahaya komunisme, tetapi terkadang terlalu berlebihan. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Pak Dudung sehingga masyarakat tetap kompak, tidak terpecah-pecah, tidak terkotak-kotak Pak Dudung? Baik, terima kasih. Para hadirin sekalian, bahwa tahun sekitar 60-an ya, setelah Indonesia merdeka, itu kita banyak diguncang dengan berbagai persoalan-persoalan di negeri ini. Persoalan-persoalan itu muncul karena memang adanya konflik internal atau komunalistik yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang lebih tren lagi saat itu adalah komunis, terjadinya pemberontakan tahun 65. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini pasti ada pengaruh dari luar maupun pengaruh dari dalam sendiri. Nah, oleh karenanya pada tahun 66, TAP MPR nomor 25 tahun 66, komunis atau Partai Komunis Indonesia itu dibubarkan. Nah, setelah tahun 66 itu maka ini menjadi
kewaspadaan yang harus dilakukan khususnya oleh TNI. Ini karena komunis merupakan bahaya laten yang setiap saat akan mungkin timbul kembali. Oleh karenanya, satuan TNI selalu mewaspadai. Salah satunya dengan deteksi dini, cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat. Itu yang dilakukan oleh para babinsa-babinsa di lapangan dengan 5 kemampuan teritorialnya. Nah, yang perlu kita waspadai kepada seluruh masyarakat agar jangan terpengaruh terhadap isu-isu yang berkembang, baik dari luar melalui media sosial maupun dari dalam dengan dalih apapun. Karena sangat rentan bagi kita sebagai warga bangsa, karena kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa. Ini sangat mudah sekali apabila kita dipengaruhi. Ya. Pelajaran-pelajaran yang lalu sudah menjadikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Tetapi dengan adanya Pancasila, kita bisa bersatu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Ya. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan politik, karena ada kepentingan-kepentingan pribadi, karena frustasi dan sebagainya, akhirnya menggunakan media sosial untuk memprovokasi. Justru yang memprovokasi saat ini adalah kalimat-kalimat dan narasi-narasinya adalah cara-cara PKI yang. Nah, ini yang perlu kita waspadai sehingga kita akhirnya terjadi saling curiga, saling menyalahkan, dan apapun yang kita lakukan seakan-akan ini tidak benar. Ya. Demikian. Baik. Pak Panglima, kami meyakini bahwa TNI memiliki instrumen untuk melakukan deteksi dini, termasuk misalnya ketika kecurigaan terhadap kelompok-kelompok tertentu misalnya Pak Panglima. Karena kita tahu akhir-akhir ini kan beberapa waktu lalu isu adanya komunisme dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan ingin menguasai negara kita ini kan terus berhembus ya. Ketika Panglima masih di Pangdam misalnya kerap berhadapan dengan isu-isu seperti itu dan kerap menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar. Tetapi toh itu juga masih terus digunakan isu-isu itu Pak Panglima. Nah, sebetulnya apakah saat ini memang isu itu ada atau tidak sebetulnya Pak Panglima, keberadaan mereka-mereka yang dianggap adalah komunisme ini yang akan menguasai negara kita ini Pak Panglima? Baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa apabila ada, berarti kan anak buah kita sudah laporan. Ya. Sudah laporan. Itu kita kalau laporan itu setiap hari. Jadi Babinsa, seluruh pasukan yang ada pun tidak hanya sekedar Babinsa, termasuk pasukan di Kostat pun, kita ada pembinaan teritorial dengan radius 500 meter, 1 kilo sampai 5 kilo. Di situ kita mengenal lingkungan, mengadaptasi lingkungan, kita harus menguasai lingkungan, sehingga kalau terjadi ada sesuatu, terjadi ada perkembangan-perkembangan yang signifikan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan, salah satunya misalnya terpengaruh dengan komunis, itu kita sudah lebih tahu duluan, termasuk di dalam diri kita sendiri kalau misalnya ada. Ya, jadi selama ini kita dapat laporan-laporan itu belum ada, belum kelihatan, ya belum kelihatan, walaupun tetap kita waspadai. Nah, yang lucunya ini kan setiap bulan September ini digaungkan kembali isu-isu seperti ini. Kalau menurut saya bukan kok kenapa setiap bulan September saja, ya, tapi justru harusnya setiap saat kita tetap mewaspadai. Tidak hanya sekedar PKI yang kita waspadai, tetapi ekstrem kanan pun justru ini yang harus kita waspadai juga. Ya, jangan kita mengalihkan kepada PKI yang sudah dibubarkan, yang saat ini sudah menurut saya sudah tidak ada, kemudian dihembus-hembuskan kembali dengan dalil apapun, seakan-akan itu ada. Ini kalau menurut saya kekhawatiran yang kadaluarsa lah. Ya. Kekhawatiran yang kadaluarsa yang justru akhirnya menimbulkan suatu kebohongan yang disamarkan. Dan akhirnya dipropagandakan
seakan-akan terus-terus berulang seakan-akan itu benar sehingga masyarakat itu menjadi percaya. Ya. Padahal itu sudah tidak ada. Kita yakinlah, percaya kepada TNI bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan seluruhnya untuk kepentingan rakyat. Ya. Ya, Nah, jangan kami tidak pernah berpikir untuk bangsa ini, ya. tapi kita melakukan untuk bangsa ini. Ya. Ya. Baik. Beberapa waktu lalu Menko Polhukam Pak Mahfud MD memang sempat juga mensinyalir Pak Dudung bahwa selain komunisme, paham komunisme, yang lebih terlihat itu adalah bagaimana paham khilafah radikalisme yang ada di beberapa wilayah Indonesia ya. Artinya secara umum masyarakat kita juga harus waspada terhadap hal-hal seperti itu karena dianggap ini dapat merusak rasa kebangsaan kita, Pak Dudung. Nah, bagaimana Anda meresponnya? Ya, betul. Seperti kejadian waktu yang saya lakukan pada saat Pangdam Jaya, ya, fenomena berkembang. Saya melihat bahwa kita perhatikan di negara-negara Islam seperti Afghanistan, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Kuwait, Mesir, ya, dan sebagainya, yang akhirnya kemudian hanya mereka cuma 2 suku saja, kemudian porak-poranda. Porak-poranda artinya hancur lebur karena memang satu sama lain merasa paling benar sendiri, merasa paling sempurna sendiri, akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, di negara kita adalah negara menganut agama Islam terbesar di dunia. Ya. Melihat fenomena seperti itu, kegiatan-kegiatan yang di Indonesia, saya lihat sudah mulai dengan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politiknya, kepentingan pribadinya, menggunakan dalil-dalil agama. Apapun demonstrasinya, apapun kehendaknya, bahkan menjelek-jelekan pemerintah. Ini dengan dalil-dalil agama. Melihat fenomena seperti ini, saya merasa terpanggil. Saya sebagai TNI, hal-hal demikian kita tidak boleh tinggal diam. Nah, karena cara-cara seperti ini yang sangat berbahaya bagi. Karena kalau sudah doktrin masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan menjadi pertaruhan yang sangat luar biasa. Pertaruhannya adalah nyawa. Yang terjadi beberapa bulan yang lalu, ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa paling benar, merasa yang paling bertakwa, merasa yang paling beribadah, seakan-akan merasa yang paling sempurna. Nah, ini yang tidak boleh. Seyogianya kita harus menghargai, ya, bagaimana kebijakan pemerintah, Ya. bagaimana kita berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dengan sesukanya sendiri. Salah satunya memasang baleho dengan mengajak berjihad, mengajak revolusi akhlak, dan sebagainya. Ini kan kalau dibiarkan, mereka merasa paling benar sendiri, tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku di pemerintah. Ya. Oleh karenanya TNI, Polri, dan Pol PP saat itu kita bertindak untuk menertibkan sesuai dengan permintaan dari pemerintah daerah. Nah, ini yang saya lakukan karena ini kalau nggak kita bertindak, ini akan berbahaya. Ya, berbahaya bagi kita semua. Bayangkan Soviet satu daratan bisa terpecah. Ya. Begitu juga negara-negara Arab yang saya katakan tadi, itu satu daratan terpecah. Bayangkan kita
beribu-ribu pulau, 17.000,4 pulau di Indonesia. Kemudian berapa ribu bahasa, ya, dan ada beberapa agama yang diakui, disahkan oleh pemerintah. Kalau kita tidak pegang teguh Pancasila, ini bahwa kita juga akan hancur. Oleh karenanya, ya, Pancasila pegang teguh dan jangan mudah terprovokasi, ya, jangan mudah terpengaruh. Saya lihat bangsa kita sudah sangat bagus, sangat bagus sekali. Ya, dengan program-program pemerintah yang luar biasa. Hanya segelintir orang saya lihat yang karena ketidakpuasan, yang dulunya tidak ada jabatan kembali, kemudian berbicara di media sosial, memprovokasi masyarakat. Janganlah seperti itu. Ya, dulu pernah menjabat, ya sudah. Ya, sekarang mari kita serahkan kepada generasi-generasi penerus. Kasihan bangsa ini. Ya, kalau hanya sekedar kita salah berbicara, salah berucap, yang justru dampaknya adalah kepada masyarakat. Ya. Mungkin itu saja, Mas. Oke, baik. Pak Panglima, ini menarik karena kalau kita mereview sikap Pak Panglima beberapa waktu lalu sampai sekarang misalnya, Pak Panglima tetap menunjukkan ketegasan, sikap lurus, dan tak jarang berbeda pendapat dengan banyak orang ketika itu menyangkut soal komitmen kenegaraan, ya, nasionalisme NKRI tadi. Nah, apakah sikap-sikap seperti itu dilatar belakangi dengan kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan tadi, Pak Panglima? Itu, Mas, yang saya katakan tadi bahwa fenomena yang saya lihat ini sudah tidak benar kalau dibiarkan. Dari tahun 98 sampai ke sini tidak ada yang berani menyentuh. Begini, Mas, ciri pemimpin itu hanya satu. Kita harus berani mengambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus. Kalau keputusan itu salah, masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Baik. Fenomena yang berkembang saat itu, saya lihat tidak ada yang berani melakukan langkah-langkah tegas. Ya, TNI sesuai dengan 8 wajib TNI. Salah satunya nih, Mas, yang ke-8 yang selalu saya dengung-dengungkan pada saat saya menjabat Pangdam Jaya. Yang ke-8 adalah menjadi contoh dan memonopoli segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. TNI harus hadir di situ. Oke. Jadi sikap tegas di situ, ya. Dengan resiko, Mas. Mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung resiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi, kita harus berani, termasuk menghadapi resiko itu sendiri. Baik. Itu saya katakan, kalau demi bangsa ini kita jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah banyak berpikir, tetapi lakukan yang terbaik. Baik. Itu, Mas. Pak Panglima, kita langsung sapa pendengar. Boleh ya? Ada Pak Slamet Muksan di Tangerang. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Ya, pagi Mas Feryo. Pagi, Pak. Hormat Pak Jenderal. Terima kasih Pak Slamet. Ya, sehat selalu ya Pak Dudung Abdurrahman. Luar biasa nih beliau nih. Aduh, saya senang sekali ya, sejuk-sejuk hari ini. Kenapa sejuk? Karena sebagai rakyat, kalau saya bicara panjang lebar, wah ini ngeri-ngeri sedap. Ya. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya tidak akan bicara melampaui kapasitas saya. Ya, saya pengen bertanya aja yang paling hangat saat ini. Ya, bagaimana kalau mungkin bisa dijawab ya mengenai patung itu. Ya. Ya, Oke. Ya, terus yang kedua, kenapa stigma sayap kanan dan sayap kiri itu terus berlanjut gitu ya. Terus ketiga, kenapa rekonsiliasi itu selalu bertujuan baik. Oke. Kenapa banyak yang menghadang atau seperti apa gitu. Dan terakhir, TNI sangat solid. Ketika ada isu TNI disusupi, itu sesungguhnya kata-kata yang menyakitkan. Saya berharap Pak Dudung Abdurrahman dapat menjawab yang terbaik karena saya bangga punya TNI. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Muksan di Tangerang. Kemudian ada
Pak Edi di Citayam ya. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, Mas Wiryo. Ya. Halo Pak Dudung. Waduh, saya Pagi, Pak senang Edi. banget sih bisa bicara dengan Pak Oke. Dudung. Ya, langsung ya Pak. Ya, begini Pak Dudung. Memang ancaman terbesar dari negara kita adalah radikalisme dan paham Wahabi dan intoleransi, Pak Dudung. Waktu aksi Pak Dudung waktu menginikan baliho itu saya sambut dengan gembira, dan juga dari semua pihak yang sebenarnya memang ingin hal itu dilaksanakan dan baru terlaksana Ya. sewaktu Pak Dudung sebagai Pangdam. Dan untuk selanjutnya Pak Dudung, saya cuma mengharap agar semua TNI atau Ya. Polri menindak tegas Oke. kegiatan-kegiatan radikal yang Ya. hari-hari belakangan ini semakin meningkat. Oke. Terima kasih. Pak Terima Dudung. kasih Pak Edi di Citayam, Depok ya. Dua pendengar Pak Dudung, silakan ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak Slamet. Pertanyaannya sangat bagus. Tentang patung ini Pak. Jadi pada tanggal 30 Agustus 2021 ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Azmin Yuni Nasution, mantan Pangkostrat yang ke-34. Beliau datang ke tempat saya. Jadi Pak Dudung, Pangkostrat, saya mantan Pangkostrat. Selama saya dinas di sini kurang lebih sekitar 1 tahun, saya ada unek-unek yang sampai saat ini mengganjal dalam hidup saya. Salah satunya adalah waktu itu saya membuat patung. Menurut ajaran agama Islam, membuat patung itu diharamkan, tidak boleh. Oleh karena saya memohon kepada Pak Dudung, beliau itu sampai hampir meneteskan air mata. Saya sudah tua Pak Dudung, saya tidak mau nanti meninggal, saya masuk neraka. Nah ini yang mengganjal ini, mohon Pak Dudung, ada patung yang saya buat, yang besar-besar itu patungnya Pak Harto, patungnya Pak Aha Nasution, Jenderal Aha Nasution, dan patungnya Pak Sarwo Edi. Mohon patung itu akan saya tarik dan akan saya musnahkan di museum. Nah, mendengar pertanyaan tersebut, tentunya saya panggil staf saya. Staf saya ada Irkostrat, kemudian ada Kaskostrat. Karena saya belum pernah melaksanakan tugas di Kostrat, sehingga orang-orang lama saya hadirkan. Kebetulan Maijen Ilyas dan Maijen Ainur Rahman itu adalah teman seangkatan saya yang lama di Kostrat dan pernah anak buahnya Pak AY Nasution. Saya tanyakan bagaimana dengan pendapat Pak AY Nasution ini. Ya kalau memang beliau menghendaki demikian, ya karena beliau yang membuat. Ya, saya katakan kalau misalnya yang membuatnya sesepuhnya terdahulu, dan itu merupakan suatu sejarah yang dulu dibuat oleh sesepuhnya, pasti akan saya larang. Tapi karena beliau yang membuat, secara pribadi itu pun bukan secara kedinasan membuat itu, maka dipersilahkan Pak, saya bilang. Ya dipersilahkan. Ya kalau kemudian nanti institusi akan buat lagi, saya rasa nggak ada masalah. Ya. Akhirnya saya persilahkan untuk diambil dan dilaksanakan hari itu juga. Ya. Jadi patung itu demikian, ya demikian proses pengambilan. Jadi tidak ada sama sekali perintah dari saya, itu tidak ada. Tidak ada keinginan Kostrat. Nah setelah patung itu, sebelum patung itu akan diambil, dan saya sampaikan kepada seluruh anak buah pada apel luar biasa bahwa di ruangan museum, ini kan museum internal Pak, jadi museum bukan museum nasional, museum internal kita, dan tidak sangat jarang sekali juga masyarakat yang datang ke museum itu kan hanya untuk prajurit-prajurit yang baru masuk. Kemudian kita suruh masukkan ke museum, semoga jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan, jiwa patriotisme itu tumbuh, maka dimasukkan ke situ. Itu hanya internal kita sebetulnya. Nah, jadi
saya sampaikan kepada anak buah bahwa di ruangan itu sudah tidak ada patung itu, karena patung itu diminta oleh yang bersangkutan atau Pak Aye Nasution yang membuatnya. Namun cerita-cerita di dalam sejarah itu yang di samping ruangan itu dan meja kursinya Pak Harto itu masih ada, termasuk peristiwa penumpasan G30 SPK itu di ruangan 11, termasuk patung-patung yang kecilnya itu masih ada. Jadi tidak benar sama sekali kalau sudah menghilangkan sejarah, Kostrad menghilangkan sejarah, itu menurut saya pemikiran yang sangat fatal, yang salah menurut saya. Jadi itu tidak benar kalau menurut saya ya. Bapak bisa buktikan, Bapak bisa ke sini dengan sangat terbuka, kita perlihatkan. Jadi itu proses patung pengambilannya, pemusnahannya. Jadi bukan Pangkostrat atau Kostrad sendiri yang menghilangkan patung ini. Jadi kalau misalnya ada persepsi yang salah, ya itu sangat tidak benar. Kemudian stigma kanan yang kiri itu benar Pak. Memang kita paling mudah kalau kanan itu pasti masalah yang beraliansi dengan mengedepankan masalah agama lah yang saat ini lebih terkenalnya dengan khilafah dan sebagainya. Kemudian kiri itu berarti komunis dan sebagainya. Memang dua hal ini memang yang saat ini yang sering kita waspadai, walaupun itu pada zaman itu baru-baru ini sudah kita tidak mengatakan kanan kiri dan sebagainya, tapi tidak hanya kanan kiri saja, banyak-banyak hal-hal lain juga yang harus kita waspadai, sehingga jangan kita cenderung kepada kanan dan kiri, padahal ada aspek-aspek lain juga yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kalau jangan kemudian kita terfokus kepada kanan dan kiri, aspek lain justru nanti kita lengah. Tetapi tetap yang kanan kiri yang dulu dikatakan itu tetap kita waspadai. TNI selalu hadir dan setiap saat kita mewaspadai kegiatan-kegiatan itu. Ya. Kemudian rekonsiliasi dengan bertujuan baik, benar Pak, memang. Rekonsiliasi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, itu saya sependapat bahwa memang perlu ada diluruskan hal-hal yang baik, sehingga tidak ini menjadi makanan terus di bulan-bulan September, ya selalu ini didengung-dengungkan, tapi yang mendengung-dengungkan juga itu hanya sebagian kecil orang, dan saya yakin ini hanya kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Ya, hanya kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Nah, saya yakin bangsa kita sudah menyadari dan bangsa kita sudah betul-betul berkonsentrasi ini adalah kepada pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Kita lihat pemerintah kita luar biasa. Nah, ini mari kita dukung. Ya, mari kita dukung dan kita bangun bersama dengan jiwa juang, jiwa korsa, jiwa rasa kebangsaan yang tinggi serta nasionalisme yang sangat hebat. Nah, ini yang harus kita bangun. Ya. Kemudian kita yakinkan Pak, ya TNI solid, dan memang isu-isu yang menyatakan bahwa PKI sudah masuk kepada TNI itu bagi saya sebagai Pangkostrat dan Kostrad pada umumnya ini sangat menyakitkan dan ini sangat keji tuduhannya. Dan ini harus dipertanggungjawabkan menurut saya. Tidak hanya sekedar berbicara begitu saja, tetapi harus dipertanggungjawabkan, tunjukkan buktinya di mana. Ya, masyarakat kita sudah cerdas, sudah banyak yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Demikian Pak. Ya. Kemudian Pak Edi, betul Pak, ancaman radikalisme saat ini perlu kita waspadai, ya, dengan ada kelompok-kelompok tertentu tentu dengan berdalihkan agama. Saya Pak, terus terang saya pegang teguh Pancasila, saya katakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan beberapa agama yang diakui dan disahkan oleh pemerintah.
Pengalaman saya waktu gubernur Akademi Militer. Dari tahun 57 sampai tahun 2020. Di sana adanya, di dalam Akmil itu ada masjid dan gereja Protestan. Saya sampaikan kepada seluruh taruna, sebelum azan berkumandang, kamu harus ada di masjid. Begitu juga yang agama lainnya. Saya katakan, jangan kau kejar duniawimu, sementara Tuhanmu kau lupakan. Ya, kalau Islam Allah Subhanahu wa taala kau lupakan. Jadi sebelum azan berkumandang dia harus sudah di masjid. Nah, bagaimana yang Protestan? Yang Protestan masuk juga di gereja. Nah, rupanya gereja Katolik dan Pura itu ada di luar. Sehingga selama ini, mungkin zaman saya taruna pun tahun 85, bayangkan. Dari tahun 57 sampai tahun 2020 tidak ada gereja Katolik dan Pura. Jadi taruna yang beragama Katolik dan beragama Hindu, dia masuk ke kelas D atau ke kelas E, dia nyusun-nyusun bangku, kemudian dia beribadah sendiri. Saya bilang mereka punya hak yang sama. Orang-orang Katolik, orang-orang Hindu punya hak yang sama. Saya bilang justru sedini mungkin, semudah mungkin kita ajarkan bagaimana toleransi beragama. Maka saya bangun itu gereja Katolik, saya bangun Hindu. Begitu juga masjidnya saya besarkan, saya bangun kembali ke belakang. Nah, ini saya ajarkan. Jadi saya walaupun saya beragama Islam, ya saya tidak terlalu fanatik yang berlebihan kepada agama saya. Tetapi saya mengakui bahwa agama-agama lain yang disahkan oleh pemerintah pun itu yang harus kita hormati, ya, harus kita hargai. Ya, harapan yang terakhir adalah tidak tegas, betul Pak. Itu saya katakan, ya sekecil apapun penonjolan-penonjolan yang nanti akan timbul, yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan, maka TNI akan hadir di situ. Demikian Pak. Ya, terakhir Pak Dudung, hari ini 30 September, ya, sudah puluhan tahun ya peristiwa kelam itu. Nah, dikaitkan dengan komitmen kita sebagai kebangsaan, NKRI, apa pandangan Bapak dan pesan kepada kita sebagai masyarakat dan tentunya pesan kepada generasi muda, Pak Dudung? Baik, kepada seluruh generasi muda, khususnya bahwa dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi dengan cucuran air mata dan derasnya darah yang mengalir para pahlawan-pahlawan kita. Founding Father kita sudah mengingatkan bahwa musuh terbesar kita adalah di dalam sendiri. Oleh karenanya tidak menutup kemungkinan di dalam sendiri ini ada pengaruh-pengaruh dari luar, termasuk ada kepentingan-kepentingan politik. Founding Father kita mengajarkan tentang jiwa nasionalisme, jiwa juang yang tinggi. Anak-anak muda khususnya di umur yang relatif sangat muda. Bung Tomo yang memimpin pertempuran di usia sekitar 25 tahun. Jenderal Sudirman di usia hanya 32 tahun dia memimpin untuk bergerilya. Begitu juga Presiden Soekarno, di usia sekitar 40 dia menjadi presiden. Dan diawali dengan perjuangan-perjuangan beliau di umur sekitar 20 tahunan. Begitu juga Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda didengungkan oleh para pemuda-pemuda kita umur 18 tahun sampai umur 25 tahun. Maka bangkitlah pemuda-pemuda kita, bangkitlah nasionalisme kita. Jangan mudah terpengaruh, khususnya adik-adik mahasiswa ya, yang darah mudanya yang mudah tersulut dengan isu-isu, dengan pengaruh-pengaruh hanya kepentingan-kepentingan tertentu yang akhirnya mendiskreditkan ya pemerintah atau mendiskreditkan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus kita waspadai.
betul memang di lingkungan sekitar kita ada pihak-pihak tertentu yang kemudian dikendalikan oleh pihak luar. Pegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Pancasila kita pegang teguh, saya yakin apapun pengaruh-pengaruh dari luar maupun dari dalam, Ya. tidak akan berani. Ingat Pak, bahwa jiwa juang nasionalisme rakyat Indonesia sudah terbukti. Pada tanggal 10 November tahun 1945, dengan gempuran senjata dari darat, laut, dan udara, tapi mereka bisa dikalahkan dengan senjata bambu runcing. Militansi rakyat Indonesia luar biasa, dan ini harus kita pertahankan, dan ini harus kita kembangkan. Siapapun yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan dan mengganggu kedaulatan TNI dan rakyat, mari kita bersatu. Ya. Demikian Pak, terima kasih. Baik, Pak Panglima, terima kasih sudah bersama kami. Banyak sekali SMS yang masuk, WhatsApp yang masuk ya. Ini apresiasi dan harapan. Ya tentu saja doa untuk Panglima semoga tetap sehat dan ya tetap semangat dalam menjaga NKRI. Pak Panglima, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas. Sehat selalu. Ya, pendengar, demikian tadi Letjen TNI Dudung Abdurrahman, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat yang sudah menjadi tamu dalam Talk Highlight 30 September Menjaga NKRI.